Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kata-kata Qianye Yinger yang tenang dan hampir provokatif memicu tindakan segera dari pihak Caizi. Dia menggetarkan pedangnya sedikit dan membuat Yunce terbang. Kemudian, dia mengepung Qianye Yinger dengan kekuatan pedang suci serigala surgawi, sepenuhnya memotong peluang Qianye Yinger untuk mundur atau bertahan hidup. Tapi sebelum pedangnya bisa melepaskan kekuatan penghancurnya, Qianye Yinger mengangkat tangannya sedikit dan membuka telapak tangannya. Cahaya biru mendarat di tengah telapak tangannya sebelum diikuti dering merdu. Apakah kamu masih mengenali ini, serigala kecil surgawi? Benda di tangannya adalah bel kecil dan sederhana. Talinya terbuat dari tanaman merambat berwarna-warni, dan loncengnya diukir dari batu giok berwarna-warni. Namun saat ini, cahaya itu mengalir samar-samar dengan cahaya biru. Caizi berhenti, pupil matanya yang muram sedikit gemetar. Tentu saja dia mengenali bel yang sederhana, bahkan bisa dibilang kasar. Bel itu adalah hadiah pertama yang dibuat oleh dirinya yang lebih muda dengan bantuan Jasmine, dan diberikan kepada kakak laki-lakinya, Sisu. Lonceng itu berisi keinginannya yang paling murni dan tulus, keinginan agar kakak laki-lakinya selalu aman kemanapun dia pergi. Faktanya, dia sendiri yang berdiri dan mengikatkan bel ke pinggangnya. Namun, belnya telah hilang ketika dia kembali ke rumah dengan nafas sekarat. Kamu, penglihatan Caizi kabur sesaat dan dia mengertakkan gigi. Tenang, aku tidak mencuri ini darinya. Dialah yang memberikannya kepadaku ketika dia tahu dia akan mati, tepat sebelum dia kembali ke alam Dewa Bintang. Caizi terdiam. Sejujurnya, kupikir hari di mana aku harus menggunakan ini tidak akan pernah tiba, tapi tampaknya pemikirannya tidak sia-sia. Qianye Yinger mengguncang belnya dengan ringan, dan cahaya biru yang menutupi bel giok tiba-tiba meninggalkan pemiliknya. Dengan cepat menyebar dan berubah menjadi sosok buram. Sosok seseorang. Sosok biru itu ukurannya hampir sama dengan Yunce. Wajahnya buram dan tidak bisa dikenali, tapi Yunce dan Caizi masih terguncang ketika dia muncul di depan mereka. Yunce tidak asing dengan sosok atau auranya. Itu karena dia sudah muncul sekali dari cincin yang diberikan Caizi padanya. Itu adalah bayangan jiwa Sisu. Caizi tidak bisa salah mengira dia sebagai orang lain meskipun suara dan aura jiwanya 10 kali lebih redup daripada sekarang. Yunce menyipitkan matanya sedikit, ketika jiwa yang terfragmentasi di atas cincin menghilang setelah mengatakan yang sebenarnya, dia berpikir bahwa itulah kali terakhir dia melihat serigala surgawi Sisu. Namun, jelas bukan itu masalahnya. Ekspresi Caizi tidak berubah, tapi dia jelas terpaku oleh bayangan Sisu yang semakin jelas. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jiwa kakak laki-lakinya dalam jarak sedekat itu lagi. Suara lemah datang dari bayangan jiwa. Kamu sudah dewasa, Caizi. Itu adalah suara yang sama persis dengan yang didengar Yunce saat itu. Namun, yang satu ini jauh lebih lemah. Caizi tidak menunjukkan reaksi terbuka selain sedikit mengencangkan cengkeramannya. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi orang yang mewarisi kekuatan ilahi serigala surgawi. Dulu, kamu rapuh seperti kupu-kupu muda. Tapi sekarang, Anda telah berkembang ke titik di mana Anda bahkan bisa membuat dewi wanita terpojok. Baik kamu maupun Jasmine adalah kebanggaan abadiku. Suara Sisu lembut dan hangat. Dia tidak banyak bicara, tapi hampir separuh bayangan jiwanya telah hilang. Jelas sekali, jiwa terfragmentasi yang dia masukkan ke dalam bel jauh lebih lemah daripada yang ada di dalam cincin.
Sisu melanjutkan sebelum Caizi bisa menjawab. Aku pasti sudah memberitahumu untuk tidak membalas dendam padaku setelah aku meninggal, tapi aku tahu baik kamu maupun Jasmine tidak akan mendengarkanku. Itu sebabnya aku meninggalkan ini, hadiah paling berharga yang pernah kuterima, bersamanya. Adalah keinginanku agar kedua belah pihak dapat melepaskan dendam dan kebencian apapun yang mereka tanggung demi aku. Nona Dewi, mereka adalah kerabat terdekat saya. Aku mohon agar kamu tidak menyakiti mereka mengingat semua yang telah aku lakukan untukmu. Kalau tidak, aku yang telah memberimu hidupku tidak akan pernah memaafkanmu. Jasmine, Caizi. Dewi wanita adalah mimpi yang ingin aku habiskan seumur hidupku untuk mengejarnya. Saya tidak keberatan mati untuknya, jadi sudah jelas bahwa ini adalah keinginan seumur hidup saya untuk melihatnya dalam keadaan selamat dan sehat. Jangan balas dendam padaku, karena tidak pernah ada kebencian di antara kalian bertiga. Aku tidak akan bisa tenang jika ada di antara kalian yang terluka. Cincin, jiwa yang tidak stabil akhirnya menghilang tanpa jejak. Cahaya biru yang menutupi lonceng giok tadi juga hilang sama sekali. Dunia kembali hening sekali lagi. Caizi menatap kosong ke arah bel giok dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Yunce menghela nafas pelan. Harga yang harus dibayar untuk meninggalkan sebagian jiwa seseorang adalah besarnya umur dan asal-usul jiwa. Sisu sudah hampir mati pada saat itu, tetapi dia masih memilih untuk meninggalkan jiwa yang terfragmentasi bersama Qianye Yinger. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk melindungi Jasmine dan Caizi. Dia tahu bahwa kedua saudarinya ingin membalas dendam padanya, tapi dia lebih tahu betapa kuatnya Qianye Yinger. Dewi wanita kemungkinan besar akan lebih unggul jika mereka menyerangnya secara sembarangan. Dalam hal ini, dia berharap Qianye Yinger akan mengabulkan keinginannya dan membiarkan mereka hidup mengingat semua yang telah dia lakukan untuknya. Bayangan jiwanya juga akan menghentikan para suster melakukan tindakan balas dendam di masa depan. Dengan logika yang sama, alasan lain mengapa dia memberi Qianye Yinger bel adalah untuk menyelamatkan nyawanya jika saudari-saudari itu berhasil menyudutkannya. Namun, jelas bahwa Qianye Yinger tidak punya niat untuk memenuhi keinginannya, setidaknya tidak pada bagian di mana dia meminta keselamatan Jasmine dan Caizi. Tidak lama setelah Sisu pergi, Jasmine hampir menyerah pada racun Kaisar Dewa Laut Selatan. Tentu saja, dalang sebenarnya di balik keracunan itu tidak lain adalah Qianye Yinger. Qianye Yinger kebal terhadap segala bentuk emosi kecuali ayahnya terlibat. Qianye Yinger mungkin adalah seseorang yang Sisu rela berikan nyawanya, tapi Sisu hanyalah alat yang berguna bagi Qianye Yinger. Dia sama sekali tidak tergerak oleh kematiannya. Faktanya, dia masih menggunakannya setelah dia mati. Namun tidak mungkin Jasmine dan Caizi mengabaikan keinginan Sisu, apalagi mengingat kalimat terakhirnya. Aku tidak akan bisa tenang jika ada di antara kalian yang terluka. Dia praktis mengutuk dirinya sendiri untuk melindungi Qianye Yinger. Bagaimana Caizi atau Jasmine bisa membunuh Qianye Yinger setelah itu, meskipun kebencian mereka 10.000 kali lebih besar dari sebelumnya. Ada terlalu banyak orang yang menjadi gila dalam mengejar Nona Dewi. Ada beberapa puncak di dunia ini seperti puncak kekayaan, puncak otoritas, puncak jalan yang mendalam, dan seterusnya, dan Qianye Yinger mewakili puncak keindahan. Dari semua orang yang jatuh cinta pada Qianye Yinger, Heavenly Wolf Sisu mungkin adalah orang yang paling mencintainya. Sial baginya, wanita yang ia cintai sebenarnya adalah wanita paling tidak berperasaan di seluruh dunia. Yunce tidak tahu apakah dia harus merasa hormat, menyesal, atau kasihan pada serigala surgawi Sisu.
Pada akhirnya, Caizi memilih untuk menurunkan pedangnya. Tapi meskipun pedangnya telah lenyap, niat membunuhnya tidak berkurang sedikit pun. Ada robekan kecil di ruang angkasa, dan Caizi mengambil lonceng giok dari tangan Qianye Yinger. Dia perlahan menatap wanita itu dan berkata, "Kamu benar mengatakan aku tidak bisa membunuhmu." Oh, Qianye Yinger sedikit mengangkat alisnya. Tapi orang lain bisa. Dia kemudian menatap Yunce dan berkata, "Kamu punya dua pilihan, Yunce." Dia memanggilnya Yunce, bukan kakak ipar. Yunce terdiam. "Bunuh dia." Suaranya sedingin es dan tanpa emosi. Sorot matanya khususnya sama asingnya dengan sorot mata orang asing. "Bunuh dia, dan aku akan ikut denganmu ke wilayah ilahi utara. Aku akan menjadi pedangmu, alatmu, dan inkubatormu." Alis Yunce sedikit berkedut. "Atau kamu bisa menjaganya?" Matanya semakin gelap ketika dia mengatakan ini, dan memutuskan apa yang ada di antara kita selamanya. "Kamu tidak akan pernah melihatku lagi selama kamu hidup. Sekarang pilih." Gadis berseri-seri, sangat naif yang sangat sadar akan usia dan bentuk tubuhnya mungkin tidak akan pernah muncul lagi di hadapannya. Yunce perlahan membuka telapak tangannya pada wanita yang mengatakan hal-hal kejam kepadanya yang tidak akan pernah dikatakannya sebelumnya. Itu adalah cincin yang diberikan Caizi padanya sejak lama. "Kau tahu ultimatummu itu bodoh, bukan?" kata Yunce lembut sambil menatap Caizi. "Upacara kami sangat sederhana sehingga terasa seperti lelucon, tapi itu tetap merupakan keinginan tulus Jasmine. Kami bertukar token, kami bersujud 3 kali, dan kami disaksikan oleh ibumu dan Jasmine. Sejak saat itu, kami adalah suami istri." Qianye Yinger terkejut. Bibir Caizi bergerak sedikit. "Kamu adalah istriku. Dia adalah alatku. Ini sama sekali bukan pilihan bagiku." Yunce berjalan menuju Caizi dan mengangkat cincin itu. "Jadi ikut aku ke wilayah ilahi utara, oke?" Saat Yunce bergerak mendekat ke arah Caizi, kilatan kepanikan melintas di wajah wanita itu. Niat membunuhnya tiba-tiba menghilang, dan yang mengejutkan semua orang, dia berbalik dan terbang. Hanya butuh sekejap mata baginya untuk menghilang ke cakrawala. "Caizi!" Yunce berteriak mengejarnya, tapi dia terlalu cepat untuk diikuti. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya menghilang dari pandangannya. Dua benda bercahaya jatuh perlahan ke tanah tempat Caizi menghilang. Ketika Yunce menangkap dan melihatnya, dia menyadari bahwa salah satunya adalah buah ilahi dari awal mutlak, dan yang lainnya adalah kristal spasial sederhana, ada ratusan inti binatang buas di dalamnya. Hampir semua inti dalam masih utuh sempurna. Masing-masing sangat kuat hingga menakutkan. Semuanya dikumpulkan dari binatang purba di alam dewa awal mutlak. Lebih dari 300 di antaranya adalah milik Divine Sovereign, dan 30 di antaranya milik Divine Master. Yunce mendongak dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. "Aku tidak tahu kamu dan serigala surgawi kecil terhubung seperti ini," kata Qianye Yinger dari belakang. "Jadi, kedua saudara perempuan itu ada di haremmu, kamu benar-benar lebih buruk dari binatang." Yunce tidak bereaksi sama sekali. Kekuatan ilahi serigala surgawi lahir dari kebencian. Jelas sekali, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi melakukan apa yang dia lakukan karena dia takut serigala surgawi kecil akan dilahap oleh kebencian setelah menyadari kebenarannya. "Meski sepertinya dia berhasil," kata Qianye Yinger perlahan. "Kekuatan serigala surgawi kecil sepenuhnya berubah bentuk oleh kebencian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia telah menjadi iblis terus-menerus. Namun yang mengejutkan, pikirannya belum sepenuhnya menyerah. Ayahnya ingin mengorbankannya,
alam Dewa Bintang ingin meninggalkannya, dan kerabat terakhirnya diasingkan dari Primal Chaos. Satu-satunya alasan dia bisa mempertahankan keadaan pikirannya saat ini, adalah kamu. Jika bukan karena kamu, dia pasti sudah berubah menjadi serigala jahat yang hanya mengenal kebencian. Yunce tetap diam, tapi ada gerakan di sudut bibirnya. Itu hanya berlangsung sesaat, tapi yang pasti senyuman terlihat di wajahnya. Caizi, Qianye Yinger benar. Kekuatan Caizi telah jatuh sepenuhnya ke sisi gelap, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia tidak membiarkan pikirannya jatuh ke dalam jurang kebencian sepenuhnya, karena dia tidak ingin Yunce menghilang dari pikiran dan jiwanya. Jasmine, aku pernah menertawakanmu karena menghubungkan Caizi dan aku dengan paksa, tapi keputusan bodohmu lah yang menciptakan keajaiban luar biasa ini. Dia tidak pernah ingin membunuhmu sejak awal, kata Yunce akhirnya. Dia mempunyai peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan hal tersebut jika itu yang terjadi. Buah ilahi dari awal yang mutlak, kuantitas dan kualitas inti yang luar biasa jelas bahwa Caizi telah mengetahui kehadiran mereka sejak lama. Dia bahkan mungkin sudah menontonnya sejak setahun yang lalu. Aku tahu, jawab Qianye Yinger. Dia tahu sejak Yunce menghentikan Caizi untuk pertama kalinya bahwa dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Aura Little Heavenly Wolf hampir sama kuatnya dengan Sisu, jadi tidak mungkin Yunce bisa menghentikannya jika dia benar-benar bertekad untuk melakukannya. Mungkin dia hanya ingin mendengar jawaban yang diinginkannya dari Yunce sendiri. Pertanyaan. Qianye Yinger memeluk dadanya dan bertanya, kamu berusaha sangat keras untuk melindungiku sebelumnya. Apakah ini benar-benar hanya karena saya adalah alat dan inkubator yang berguna? Apalagi, Yunce menyingkirkan buah ilahi dari awal mutlak dan kristal spasial. Qianye Yinger tidak mengatakan apapun. Yah, ada alasan lain. Yunce meliriknya sekilas sebelum melanjutkan. Kalau mempertimbangkan semuanya, kamu adalah mainan yang cukup bagus. Benar-benar, hanya, bagus. Qianye Yinger tertawa pelan sebelum berkata dengan malu-malu, bagi kalian, aku adalah mainan terbaik di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa berharap untuk membandingkan atau menggantikan saya. Sebuah alat atau inkubator dapat ditinggalkan sesuai keinginan pengguna, tetapi tidak pernah ada mainan seperti saya. Heh, Yunce mendengus mengejeknya. Aku harap kamu akan sedikit lebih lembut saat bermain-main dengan mainanmu. Qianye Yinger mengalihkan pandangannya sedikit seolah dia sedang mengeluh kepada kekasihnya. Kamu tidak akan dapat menemukan penggantinya bahkan jika kamu memiliki seluruh alam dewa di bawah kakimu. Atau apakah semua pria sama kejam dan sulit diatur seperti kamu? Yunce meliriknya sekali lagi sebelum berkata dengan dingin, kamu tidak akan tahu, karena kamu tidak akan pernah memiliki pria lain selain aku. Oh, Qianye Yinger sedikit menyipitkan matanya. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Yunce mengulurkan lengannya dan membiarkan jari-jarinya meluncur dari leher putih beludru ke dadanya. Kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku selama kamu hidup. Mengenai hal ini, saya sangat yakin. Bagaimana setelah kamu pergi? Senyuman tipis terlihat di bibir Qianye Yinger. Aku tidak akan mati sebelum kamu. Yunce menarik diri dan pergi setelah itu. Qianye Yinger tidak langsung mengikuti Yunce. Sebaliknya, dia memperhatikan punggungnya selama beberapa waktu sebelum mengatakan sesuatu yang bahkan angin pun tidak dapat menangkapnya, jangan lupakan itu. Setelah Yunce mengetahui bahwa ia dapat menyerap energi asal di dalam inti binatang buas yang dalam, alam dewa awal mutlak menjadi surga budidaya baginya. Itu karena binatang buas tingkat tinggi sangat umum di tempat ini, tidak begitu umum di tempat lain.
Sejujurnya, Yunce sebenarnya agak enggan untuk pergi. Sejauh ini, Yunce dan Qianye Yinger hanya memburu binatang buas Divine Sovereign. Mereka tidak pernah berani memasuki wilayah binatang buas guru ilahi. Di alam dewa, sebagian besar praktisi tidak akan pernah bertemu dengan binatang buas guru ilahi sepanjang hidup mereka. Bahkan alam besar seperti alam dewa api hanya memiliki 2 binatang buas guru ilahi, naga bertanduk kuno. Mereka bisa membunuh 1, atau bahkan 2 binatang tingkat rendah Divine Master jika terjadi pertemuan. Namun, pertarungan di level ini tentu akan menarik banyak perhatian. Jika segerombolan binatang buas Divine Master muncul karena kebisingan, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri dengan risiko hal yang tidak diketahui melayang di atas kepala mereka. Tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Itulah sebabnya inti mendalam yang diberikan Caizi kepadanya, terutama 30 inti mendalam tingkat Divine Master adalah kekayaan yang tak terbayangkan bagi Yunce. Mengesampingkan inti mendalam tingkat penguasa ilahi untuk saat ini, fakta bahwa ada 30 inti mendalam guru ilahi berarti bahwa 30 binatang buas mendalam guru ilahi dibunuh untuk mendapatkannya. Fakta itu saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan pada siapapun. Jika dia bisa menyerap dan menyempurnakan inti-inti dalam ini menggunakan hukum ketiadaan, budidayanya pasti akan meningkat pesat hanya dalam waktu singkat. Berbicara tentang hukum ketiadaan, Yunce tidak pernah merasa bahwa dia benar-benar memahami atau memahaminya dalam arti apapun, namun dia tidak dapat menyangkal berbagai kekuatan mustahil yang ditunjukkan melalui dirinya. Itu adalah eksistensi yang jelas dia gunakan, tapi tidak pernah benar-benar melakukan kontak dengannya. Ketiadaan, apakah hukum itu sendiri tidak ada? Setelah memasukkan buah ilahi dari awal mutlak ke dalam mutiara racun langit, Yunce memerintahkan, seberapa yakin kamu dalam menyempurnakan pelet dunia liar, Heling? 100%, jawab Heling tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin gagal dengan energi roh alamiku dan kekuatan mutiara racun langit. Bukan hanya itu, tidak ada setitik pun dari sumsum ilahi yang belum dijinakkan atau buah ilahi dari awal mutlak yang akan terbuang sia-sia. Yunce tidak melebih-lebihkan sama sekali ketika dia berbicara dengan Qianye Yinger sebelumnya. Pelet dunia liar yang dia ciptakan akan jauh lebih unggul dari yang diciptakan oleh leluhur agung surga abadi. Energi obat yang dikandungnya akan beberapa kali, atau bahkan 10 kali lebih kuat. Hasil ini mungkin terjadi karena mutiara racun langit dan Heling. Buat 2, kata Yunce. 2. Heling bertanya dengan lemah setelah beberapa saat terkejut. Apakah kita benar-benar memberinya setengah dari peletnya? Ya, baiklah, jawab Heling singkat dengan suara kecil. Jelas dia tidak mau membagi pelet dunia liar menjadi 2 untuk Qianye Yinger. Lagi pula, pelet dunia liar ini mungkin merupakan yang terakhir mengingat betapa langka bahan-bahannya. Tunggu, kata Yunce tiba-tiba. Jangan gunakan sumsum ilahi liar sepenuhnya. Tinggalkan sedikit, harga sehelai rambut saja sudah cukup. Oke, mengerti, jawab Heling. Kapan kita berangkat? Suara Qianye Ying memasuki telinga Yunce saat ini. Kami berangkat sekarang, jawab Yunce langsung. Para ahli alam dewa surga abadi akan segera tiba, dan mereka tidak cukup kuat untuk menjelajah jauh ke dalam alam dewa awal mutlak. Akan sangat berbahaya jika tetap tinggal dan menghadapi kemarahan musuh, belum lagi bala bantuan yang pasti akan datang nanti. Benar-benar, Qianye Yinger mengangkat alisnya. Kamu tidak akan mengumpulkan serigala surgawi kecil milikmu itu. Aku akan menemukannya, kata Yunce sebelum mengubah penampilan dan auranya. Lalu, dia langsung terbang menuju pintu keluar. Awalnya,
Mereka berencana untuk tinggal di alam dewa awal mutlak untuk waktu yang sangat lama, tetapi sekarang mereka harus pergi setelah hanya 1 tahun. Meski begitu, itu lebih baik daripada saat dia terpaksa lari tanpa petunjuk sama sekali. Kali ini, dia tahu apa yang akan dia lakukan setelah kembali ke wilayah ilahi utara. Saat dia meninggalkan alam dewa awal yang mutlak, ruang alam semesta yang tak terbatas memasuki pandangannya. Tiba-tiba, Yun Ce berbalik dan menatap God Realm of Absolute Beginning dengan cemberut. Apa yang salah? Qianye Yinger bertanya. Apakah Primal Chaos dan God Realm of Absolute Beginning benar-benar dua dunia yang benar-benar terpisah? Apakah mereka benar-benar ada secara mandiri? Yun Ce menanyakan pertanyaan aneh pada Qianye Yinger entah dari mana. Qianye Yinger meliriknya sebelum menjawab. Alam dewa awal mutlak sudah ada sejak era dewa leluhur, jadi bahkan lebih tua dari era dewa. Dunia ini telah berdiri sendiri sejak zaman kuno, dan tidak ada hubungannya dengan dunia luar selain pintu masuk ajaib itu. Kenapa kamu bertanya? Yun Ce mengangkat tangannya dan merasakan aliran aura di sekitarnya sejenak. Kemudian, dia membuang muka dan berkata, bukan apa-apa. Ayo pergi. Kerutan di dahi Yun Ce tidak memudar untuk waktu yang lama bahkan setelah mereka jauh dari alam dewa awal mutlak. Perasaan aneh yang dia rasakan sebelumnya sepertinya berasal dari hukum ketiadaan. Apa artinya ini? Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Qianye Yinger bertanya entah dari mana. Setelah menghabiskan beberapa tahun terakhir bersama Yun Ce, dia mampu mendeteksi ketidakteraturan dalam pernapasannya dan bahkan detak jantungnya secara instan. Saya akan berbagi setengah dari pelet dunia liar dengan Anda, kata Yun Ce. Bisakah kamu akhirnya bersantai sekarang? Itu adalah hal yang sama yang dia katakan kepada Qianye Yinger sebelumnya, tetapi itu membuat perbedaan besar karena buah ilahi dari awal mutlak ini ada di tangannya. Tatapan Qianye Ying membeku sesaat sebelum senyuman tipis terlihat di wajahnya. Itu adalah pilihan yang sangat logis, bukan? Mengapa kamu membuatnya terdengar seperti kamu sedang membantuku? Huff, Yun Ce mendengus dingin. Wanita berbibir kaku. Oh. Qianye Yinger menjilat bibirnya sebelum berkata dengan lembut, apakah kamu benar-benar tidak tahu apakah bibirku kaku atau lembut? Arah penerbangan Yun Ce tiba-tiba menurun sebelum dia mengoreksi dirinya sendiri. Wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi. Tidak lama setelah Yang Mulia Zhu Liu meninggal dunia, Zhou Suzi juga merasakan kematian Yang Mulia Tai Yin dan terkejut dalam waktu yang sangat lama. 2 hari kemudian, ketika kegelisahannya mencapai titik di mana dia memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri ke alam dewa awal mutlak, Yang Mulia Tai Yu akhirnya kembali. Yang terhormat Tai Yu tidak berlama-lama setelah kembali ke alam dewa surga abadi. Dia langsung berlari menuju istana bagian dalam tempat Kaisar Langit Surga Abadi sedang menunggu. Wajah pemimpin penjaga surga abadi, pria kedua setelah Kaisar Surga Abadi, baik dalam hal kekuatan dan status, benar-benar kehilangan keanggunan dan ketenangan biasanya. Faktanya, ekspresinya sangat suram. Di sampingnya ada penghalang yang dia bangun dengan kekuatannya sendiri. Penghalang itu mencegah masuknya cahaya, suara, dan aura, dan tidak seorang pun, bahkan para penjaga pun tidak dapat melihat apa yang disembunyikannya saat Yang Mulia Tai Yu berjalan melalui alam dewa surga abadi. Kaisar Langit Surga Abadi bergegas menemuinya. Dia telah mengenal Tai Yu selama puluhan ribu tahun, dan dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu sampai sekarang. Penghalang di belakang Tai Yu sangat memprihatinkan karena penghalang itu dibangun dengan kekuatan penuhnya. Penjaga itu jelas-jelas takut seseorang akan melihat isinya yang tersembunyi.
Apa yang telah terjadi? Kaisar Langit Surga Abadi bertanya dengan serius. Mengapa kamu kembali sebelum mencapai tujuanmu? Tuan, Yang Mulia Taiyu berkata sambil menghela nafas, tolong aktifkan penghalang istana. Ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Kerutan di dahi Kaisar Surga Abadi semakin dalam sebelum dia melambaikan tangannya. Lingkungan mereka tiba-tiba bersinar putih, dan tak lama kemudian seluruh istana terisolasi dari dunia luar. Sekarang, bicaralah. Tai Yin, Zhu Liu, dan Ku Hui semuanya meninggal dunia. Yang Mulia Taiyu memulai. Saya sudah tahu, ekspresi Zhou Suzi sedikit berubah. Apa? Ku Hui pergi juga. Dia bisa merasakan kematian seorang penjaga karena dia adalah Kaisar Dewa Langit Abadi, tapi bukan milik Ku Hui. Ku Hui telah melakukan perjalanan ke alam Dewa Awal Mutlak sebagai pengawas dan pembimbing Zhou Qingchen di bawah perintahnya. Dia seharusnya bertindak sebagai saksi atas setiap gerakan Zhou Qingchen. Dia bisa mengaitkan kematian Tai Yin dan Zhu Liu dengan naga awal mutlak yang sangat kuat. Tetapi jika Ku Hui sudah mati, maka Zhou Qingchen. Rasa dingin yang mengerikan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Sampai-sampai suaranya sedikit bergetar ketika dia bertanya, Qingchen, bagaimana dengan Qingchen? Saya menemukan bahtera mendalam Ku Hui saat saya melakukan perjalanan ke alam Dewa Awal Mutlak. Tuan muda ada di dalamnya. Taiyu sama sekali tidak terlihat senang saat mengatakan ini. Sebaliknya, lubang hidungnya bergetar beberapa kali sepanjang kalimat pendek itu. Hanya ada sedikit hal yang benar-benar dapat mempengaruhi seorang kaisar dewa, bahkan jika itu menyangkut keturunan mereka. Tapi Zhou Qingchen berbeda. Anak laki-laki itu adalah penerus garis keturunan, kekuasaan, status, dan kemauannya. Dia juga satu-satunya keturunan yang pernah dia miliki dengan cinta dalam hidupnya. Jika ada satu hal yang tidak bisa hilang darinya, apapun yang terjadi, itu adalah dirinya. Reaksi Taiyu menyebabkan Kaisar Langit Surga Abadi membeku seperti patung. Teror sedingin es merayapi seluruh tubuhnya. Qingchen, mungkinkah? Tapi Taiyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Tuan muda hanya terluka ringan. Tapi, untuk beberapa alasan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ingin dia ucapkan, jadi dia melambaikan tangannya dan menghilangkan penghalang di belakangnya. Zhou Qingchen memasuki pandangan surga abadi Dewa Kaisar. Pakaian putihnya compang camping, dan ada luka di sekujur tubuhnya. Namun, anak laki-laki itu tidak menderita luka dalam apapun, dan kekuatan hidupnya sama sekali tidak terluka. Cedera luar bukanlah apa-apa bagi penguasa ilahi, tetapi entah kenapa Zhou Qingchen tidak sadarkan diri sampai sekarang. Terlebih lagi, fitur wajahnya sedikit berkedut seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang mendalam. Zhou Suzi melangkah maju dan memastikan bahwa putranya segera selamat. Tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik di tengah bencana. Dia diam-diam menghela nafas lega sebelum berkata, Ku Hui pasti mati untuk melindungi Qingchen, dan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Kesalahan dari tragedi mengerikan ini ada di tanganku. Akulah yang terlalu meremehkan naga yang menjaga buah dewa dan bahaya alam dewa permulaan absolut. Tetap saja, bagus kalau Qingchen aman. Tidak, Taiyu mengulangi kata itu dengan berat sambil menggelengkan kepalanya. Tuanku, apakah Anda tidak menyadarinya? Tubuh Qingchen, garis keturunan, energi yang dalam, semuanya berbeda dari sebelumnya. Zhou Suzi sedikit mengernyit dan mengamati putranya dengan persepsi rohaninya. Pada saat itu, ekspresinya berubah dan pupil matanya mengecil hingga seukuran peniti. Seolah-olah seseorang telah menusukkan jarum beracun ke matanya.
Sambil menahan napas, dia maju selangkah dan terdiam. Dia perlahan-lahan menyentuhkan jarinya ke tubuh Zhou Qingchen, tetapi begitu dia melakukan kontak, dia menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Semburan energi gelap perlahan muncul dari tubuh Zhou Qingchen. Meski hanya setitik, namun cukup membuat suasana menjadi gelap dan menyesakkan. Kegelapan, energi gelap yang dalam, Zhou Suzi tersandung setengah langkah ke belakang sebelum menghentikan langkahnya. Gumamannya membuatnya terdengar seperti dia terjebak dalam mimpi buruk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini bukan hanya energinya yang dalam, kata Taiyu sebelum menutup matanya. Suaranya terdengar seperti mengandung timah. Daging, darah, meridiannya, semuanya telah diubah menjadi milik iblis. Dengan kata lain, Qingchen adalah orang iblis yang sangat murni saat ini. Kata-kata Taiyu menghancurkan harapan terakhir Zhou Suzi tanpa ampun. Getaran hebat menjalari tubuhnya saat warna memudar dari pandangannya. Dia masih bergumam seperti berada dalam mimpi buruk. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang lebih sesat daripada manusia iblis di mata alam dewa surga abadi dan 3 wilayah dewa. Orang-orang percaya bahwa mereka adalah representasi kejahatan yang paling murni, itulah sebabnya semua orang jahat dibunuh saat melihatnya. Faktanya, itu adalah salah satu kredo yang telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh alam dewa surga abadi untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, putranya, putra terpenting kaisar surga abadi, telah berubah menjadi manusia iblis. Itu adalah Yunce, kata Taiyu. Apa? Zhou Suzi tiba-tiba menoleh dan menatap Taiyu. Qingchen bertemu Yunce dan Dewi Wanita yang telah lama hilang saat dia berada di alam dewa awal mutlak, Taiyu menjelaskan perlahan. Penampilan dan aura mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan Kuhui tidak menyadari siapa mereka sampai semuanya terlambat. Setelah memancing Qingchen agar mendekati mereka, mereka membunuh Kuhui dan Tai Yin. Tai Yin, surga abadi dewa kaisar bergerak perlahan seolah dia adalah mesin yang menua. Ya, Tai Yin dibunuh oleh Yunce. Reaksi Taiyu sendiri hampir sama dengan reaksi tuannya ketika dia mendengar berita dari Qingchen. Tai Yin berhasil mencuri buah dewa tempat Zhu Liu dibunuh, namun dia menderita luka yang parah selama prosesnya. Ketika dia kembali ke Qingchen dan Kuhui, Yunce menyergapnya dan mengambil nyawanya. Hasilnya, buah dewa diambil oleh Yunce. Bahkan Great Void Cauldron pun hilang darinya. Aku tidak tahu teknik jahat macam apa yang Yunce gunakan untuk mengubah Qingchen menjadi manusia iblis, tapi dialah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Zhou Suzi benar-benar membeku. Kali ini, bukan hanya wajahnya saja yang berkedut. Setiap rambut di tubuhnya juga bergerak-gerak ketakutan. Yunce membunuh Tai Yin. Yang terhormat Tai Yin adalah guru ilahi tingkat 9 dan penjaga surga abadi terkuat ke-6. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya penjaga itu. Bahkan jika Tai Yin terluka parah dan hampir mati, penjaga surga abadi bukanlah orang yang bisa dicemooh oleh orang biasa, dan sekarang, Taiyu memberitahunya bahwa Tai Yin dibunuh oleh Yunce. Dia ingat dengan jelas bahwa Yunce hanyalah Raja Ilahi tingkat 1 ketika dia berubah menjadi manusia iblis saat itu. Dia sama menyedihkannya dengan nyamuk ketika alam mengejarnya, dan dia tidak mampu melakukan perlawanan sekecil apapun. Belum genap 3 tahun berlalu sejak hari naas itu. Dan sekarang, Tai Yin sudah mati di tangannya.